Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, 3 waktu yang apabila seseorang muslim dan seorang mukmin melakukan tidur dalam 3 waktu ini, maka rezekinya akan sulit ketika dia punya hutang dan hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, usahanya akan susah maju. Lalu pada waktu apa saja tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan? Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang namanya rezeki, seseorang seperti dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin rezeki semua makhluk Allah yang berada di atas bumi. Sudah dijamin mau itu pria maupun itu perempuan. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait rezekinya. Lantas ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi, pasti ada faktor penyebab, dan penyebabnya itu ada 2. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan oleh diri kita, sehingga rezeki kita sulit. Faktor eksternal adalah misalnya rezeki kita diganggu oleh orang lain. Maka daripada itu dalam pembahasan ini kita akan fokus membahas penyebab rezeki seseorang itu sulit secara internal, yaitu bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit, yaitu seperti kita melakukan aktivitas tidur dalam 3 waktu ini. Masa sih 3 waktu tidur ini bisa menjadi penyebab rezeki seseorang itu sulit? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Di sini saya mengambil ilmu ini dari para ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidur dalam 3 waktu ini akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Misalnya, ada orang yang tinggal dalam satu rumah dan orang itu melakukan hal ini, seperti anak kita atau suami kita melakukan tidur dalam 3 waktu ini. Itu sama saja mempunyai sifat, mempunyai efek kepada penghuni rumah lainnya. Nah, yang pertama, aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, usahanya tidak lancar, adalah tidur setelah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama besar,
yang bernama Ibnu Qayyim. Beliau berkata dalam satu kitab dan di dalam satu kitabnya, yaitu tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah atau menghalangi rezeki. Kenapa waktu tidur subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki. Dan pada waktu subuh ini adalah waktu sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada hambanya, yaitu waktu Qismatul Arzak. Maka, karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab waktunya, maka tidur setelah waktu subuh itu makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Misalnya karena mungkin Anda sakit atau Anda habis lembur dan membuat Anda mengantuk berat, atau karena ada sesuatu penyebab atau keperluan, maka itu tidak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai tidur setelah waktu subuh. Misalnya, bapak-bapak habis pulang dari masjid, sholat subuh, dan di masjid banyak baca zikir dan melakukan banyak amalan, maka disarankan untuk bikin kopi. Setidaknya ada niat buat kopi. Ya Allah, saya niat buat kopi agar saya tidak ngantuk dan tidak tidur setelah sholat subuh. Maka ketika buat kopinya itu ibadah, dan di situ ada fatur rizki atau pintu rezeki. Dan misalnya ibu-ibu ketika sudah sholat subuh akan bersiap untuk masak dan menyiapkan keperluan anak, menyiapkan keperluan suami, tidak sempat zikir, maka tidak sempat ini bagaimana kasus zikirnya. Ini sudah jelas yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sholat dan bukan hanya baca sholawat, bahkan bukan hanya puasa. Misalnya ada seorang istri di pagi hari masak, nyapu, ngepel, diniatkan ibadah, itu bisa menjadi ladang pahala atau fatur rezeki, yaitu membuka pintu kebaikan ibu-ibunya. Misalnya, seorang istri mau nyapu pagi-pagi dan berniat, ya Allah, saya niat bersih rumah saya dan menyiapkan makanan untuk anak dan suami dengan niat yang baik-baik. Itu akan menjadi hal yang menjadi penyebab rezeki itu akan terbuka lebar. Kemudian alasan kenapa kita jangan tidur setelah sholat subuh, karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Beliau berdoa seperti ini, Allahumma barik ummati bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku di waktu paginya, di mana Nabi Muhammad mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Kemudian dalam kitab lain, kenapa kita jangan tidur setelah sholat subuh? Karena waktu tidur setelah sholat subuh itu dimakruhkan atau dilarang. Jadi jangan sampai tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, tidur yang menyebabkan rezeki seseorang itu sulit adalah tidur setelah sholat asar. Misalnya, biasa tidur setelah sholat asar, jangan sampai lagi tidur setelah sholat asar. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar,
Bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bisa kehilangan akal sehatnya. Dan waktu asar itu waktu yang sangat mustajab. Kemudian waktu yang ketiga, yang mana waktu ini kita jangan sampai tidur, yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi dimakruhkan dan dilarang seorang mukmin yang rezekinya ingin lancar dan rezekinya ingin barokah dan ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tidur setelah sholat maghrib. Kalau bisa dari waktu asar sampai ke isya nyambung aja amalan-amalan yang lain. Salah satu amalan yang bagus setelah maghrib ialah baca surah Al-Waqiah dan zikir yang lainnya. Itu bisa Anda lakukan sebagai upaya ikhtiar jalur langit atau fatur rezeki, yakni membuka pintu rezeki, membuka pintu kebaikan dengan ikhtiar seperti jalur langit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Sampaikan ke keluarga kita, sampaikan ke anak dan suami kita untuk tidak tidur di 3 waktu ini, yaitu pada pagi hari setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Sahabat beriman, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.